Salam, selamat berjumpa kembali di channel TBKK Jupiter Tinambunan. Firman Tuhan pada hari ini di hari yang ke-313 tanggal 8 November tahun 2024 diambil dari Injil Matius pasal 9 ayat 36 dengan perikop Yesus kasihan melihat orang banyak. Sebagai ayat inti pada hari ini yaitu dikatakan sebagai berikut. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Itulah firman Tuhan hari ini. Dan bagaimana biasanya sebagai bacaan pagi diambil dari kitab Ester pasal 2 ayat 12 sampai dengan 14. Para calon ratu menghadap Raja Ahasweros sebelum dipilih jadi istrinya. Kemudian bacaan malam kitab Ayub pasal 42 ayat 1 sampai dengan 2 dengan perikop Ayub pasrah dan berserah kepada Tuhan. Itulah kesimpulan dari ketiga perikop pada hari ini. Sekarang kita masuk dalam pedoman selama bulan November dengan topik mengasihi dengan kasih Kristus yang dijabarkan dalam Yohanes pasal 13 ayat 35. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Itulah topik dan inti ayat Yohanes pasal 13 ayat 35. Hal ini dijelaskan oleh Tuhan Yesus pada perintah yang kedua di dalam Injil Markus pasal 12 ayat 31. Apa yang tertulis di sana? Cintailah sesamamu seperti engkau mencintai diri sendiri. Bagaimana mencintai diri sendiri? Seorang tokoh yang mengatakan, yaitu Raja Salomo, dalam Amsal pasal 19 ayat 8 berbunyi demikian. Siapa memperoleh hikmat, ia mencintai dirinya sendiri. Siapa yang berpegang pada pengertian, ia akan mendapat keuntungan. Ayat ini menegaskan pentingnya memperoleh hikmat dan pengertian sebagai dasar
untuk melindungi diri sendiri. Perlunya ya memperoleh hikmat dan pengertian sebagai dasar untuk mencintai diri sendiri. Jadi dasar untuk mencintai diri sendiri itu adalah adanya hikmat. Ya, adanya hikmat dan berpegang pada pengertian, pengetahuan. Dia akan mendapat keuntungan. Jadi hikmat dan pengertian adalah untuk mencintai diri sendiri. Dan kita melihat dalam bulan Agustus ya, bahwa hikmat dari Allah memelihara hidup. Jadi tadi dikatakan adalah mencintai diri sendiri apabila kita memperoleh hikmat dan pengertian. Nah, hikmat itu sendiri adalah memelihara hidup. Hikmat dari Allah memelihara hidup yang tertulis dalam Pengkhotbah pasal 7 ayat 12. Demikian bunyinya. Karena perlindungan hikmat adalah seperti perlindungan uang, dan beruntunglah yang mengetahui bahwa hikmat memelihara hidup pemiliknya. Kenapa dikatakan perlindungan uang seperti perlindungan hikmat? Perlindungan hikmat seperti perlindungan uang menandakan begitu pentingnya anugerah atau hikmat dari Allah. Kita tahu fungsi uang ada 3 ya. Sebagai alat tukar ya, dari barang menjadi uang. Kemudian sebagai alat menghitung berapa jumlah uangnya. Dan yang ketiga adalah alat untuk menyimpan aset dalam bentuk uang disimpan. Maka di sini dikatakan perlindungan hikmat seperti perlindungan uang. Kalau orang menyimpan uang itu dengan sangat baik dan hati-hati, demikianlah hikmat dari Allah sama dengan perlindungan uang. Maka beruntunglah orang yang memelihara hikmat. Nah, dalam hari ini dikatakan untuk menyayangi diri sendiri. Siapa yang memperoleh hikmat, ia mencintai diri sendiri. Siapa yang berpegang pada pengertian, ia akan mendapat keuntungan. Jadi keuntungan ya, dan perlindungan diri sendiri adalah apabila kita memperoleh hikmat dari Allah dan juga mempunyai pengertian. Nah, kemudian ayat ini tadi dikatakan adalah menekankan pentingnya memperoleh hikmat dan pengertian sebagai dasar untuk melindungi diri sendiri. Jadi apabila kita memperoleh kedua hal tersebut, hikmat dari Allah dan pengertian, maka diri kita bisa dilindungi dengan sendirinya. Nah, hikmat dan pengertian sebagai dasar untuk melindungi diri sendiri, mencintai diri sendiri ya, tidak hanya berkaitan secara fisik ya. Jadi jangan hanya kita lihat dari secara fisik saja badan ini mencintai diri sendiri ya, tetapi juga melihat ya secara pengembangan pengetahuan dan penekanan yang mendalam tentang diri sendiri berdasarkan ajaran Tuhan.
Jadi bukan hanya fisik tapi juga spiritual yang selalu mengandalkan Tuhan. Itulah kita dalam mencintai diri sendiri. Nah, kemudian tadi dikatakan ya, mencintai orang lain sama seperti diri sendiri. Mencintai sesama seperti diri sendiri. Kalau diri sendiri tadi kita mencintai dengan hikmat ya, dan pengertian, maka wajar ini juga kita terapkan dalam mencintai sesama dengan berhikmat dan berpengertian. Nah, dalam konteks yang lebih luas, mencintai diri sendiri berarti menghargai diri kita sesuai dengan nilai yang diberikan Tuhan. Apa nilai yang diberikan Tuhan? Hidup yang kekal. Itulah nilai yang diberikan oleh Tuhan. Hidup yang kekal, hidup sejati. Maka datang kepadaku, kata Yesus, tidak akan kelaparan, percaya kepadaku, tidak akan kehausan. Nah, hal ini juga mencerminkan bagaimanakah kita berhubungan dengan orang lain dan sejauh mana kita mampu menerima kasih karunia yang diberikan oleh Allah dalam hidup kita. Nah, ini perlu kita artikan ya. Bagaimana mencerminkan hubungan dengan orang lain dan sejauh mana kita mampu menerima kasih karunia yang diberikan oleh Allah dalam hidup kita. Nah, kita baca Yesaya 43 ayat yang keempat. Katakan begini: oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, nah, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Jadi di sini adalah begitu berharga manusia di mata Tuhan dan mulia. Jadi dengan begitu berharga di mata Tuhan dan mulia, maka dikatakan kita wajib mencintai diri sendiri dengan ya menerima hikmat dan pengertian. Dan ini juga dicontohkan untuk mencintai sesama. Kita harus berhikmat dan berpengertian. Nah, dengan mencintai diri sendiri sebagai pegangan hidup kita setiap saat. Ini pegangan kita setiap saat, mencintai diri sendiri. Nah, mengasihi seperti kasih Kristus adalah bentuk kasih yang paling utama dalam Alkitab, adalah kasih agape. Jadi kalau kasih seperti kasih Kristus adalah yang paling tinggi dalam Alkitab, kasih agape. Mengasihi dengan tulus tanpa harus menerima balas jasa dari yang dikasihi. Itulah kasih Kristus. Rela berkorban demi umat manusia. Dan dia mati dikuburkan, ya. Mati dikuburkan itu oleh setan, tapi dia tidak dikalahkan oleh setan. Dia bangkit pada hari ketiga. Walaupun dia mati dikuburkan 3 hari, tapi dia bangkit pada hari yang ketiga. Karena dia bisa mengalahkan dunia dan mengalahkan nafsu daripada setan dengan kebangkitan Yesus Kristus. Itulah role model kita. Maka sebagai topik, mengasihi dengan kasih Kristus. Kasih agape
adalah kasih yang utama, mengasihi tanpa harus meminta balas jasa. Sama dengan itu mengasihi musuh, ya. Lawan kita kasih, apa yang mau kita terima dari mereka? Ya, permusuhan. Tapi kita harus mengasihi mereka. Inilah yang namakan kasih agape, ya. Kasih adalah pengorbanan spiritual dan emosional kita yang erat hubungannya dengan hati nurani dan jiwa kita. Nah, kemudian dikaitkan juga dengan, ya, kebijaksanaan, yaitu kemampuan berpikir sesuai dengan akal budi. Jadi kita tadi mencintai Tuhan itu dari segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan kekuatan. Kalau dari segenap jiwa, ya, itu adalah hubungan spiritual dan emosional yang langsung berhubungan dengan Tuhan tanpa perantara. Itulah jiwa, tidak ada dipakai perantara jiwa. Nah, kemudian kalau kekuatan kita atau akal budi, kalau akal budi itu berpedoman pada kebijaksanaan dan pengembangan pemikiran kita, itulah akal budi. Jadi dengan jiwa tersebut adalah hikmat memelihara hidup, anugerah dari Tuhan. Jadi hubungan spiritual dan emosional kita yang berhubungan langsung dengan Tuhan, itulah jiwa kita. Pertanyaan, apakah jiwa kita setiap hari nyambung dengan Tuhan yang memiliki 90% dari tubuh kita setiap hari bekerja dalam 24 jam. Jadi Yesus mengatakan hukum yang utama adalah cintailah Tuhan Allahmu dari segenap hatimu, dari segenap jiwamu, dari segenap akal budimu, dari segenap kekuatanmu, utuh mencintai Tuhan. Nah, kemudian cinta yang kedua, sesama manusia seperti diri kita sendiri. Dan seperti diri kita sendiri, itulah yang tadi, berhikmat, ya, dan memiliki, ya, kasih agape. Nah, dengan demikian, bila kita memiliki kasih, maka kita sudah termasuk umat Allah dengan ciptaan baru. Jadi syarat menjadi umat Allah apabila kita memiliki kasih dan sudah menjadi ciptaan baru, ya. Tertulis dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat 17 dikatakan, siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, ya. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Paulus mengatakan, habis gelap terbitlah terang. Habis masa-masa dia dalam gelap, dalam kegelapan, menganiaya orang Kristen dan menghina Yesus, setelah itu datanglah, terbitlah terang, menjadi pengikut Yesus yang setia dan memberitakan firman Tuhan yang sangat berapi-api, artinya bersemangat. Itulah kasih dengan kasih Kristus, mengasihi dengan kasih Kristus. Apabila kita sudah menjadi umat Allah dan diakui sebagai pewaris kerajaan surga. Nah, kemudian siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru.
Kemudian kebesaran kasih itu dikatakan melebihi dari pengharapan dan iman percaya. Begitu besarnya kasih ini ya, sampai dikatakan melebihi pengharapan dan melebihi iman kepercayaan kita. Bagaimana bisa seperti ini? Kita lihat dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 13 dikatakan, demikianlah tinggal ketiga hal ini, artinya 3 yang tetap ya, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar adalah kasih. Apa alasan kita mengatakan bahwa kasih itu lebih besar? Jawabannya adalah kasih ada di dunia dan juga ada di akhirat. Karena saling mengasihi di dunia, dia akhirat pun di surga saling mengasihi. Hanya kasih yang ada di sana. Kemudian alasan kasih di dunia dan akhirat karena iman dan pengharapan itu hanya di dunia, tidak berlaku di akhirat, tidak berlaku life after life, the news of Jerusalem. Iman percaya ada di dunia, pengharapan juga ada di dunia, tetapi kasih ada di dunia dan ada di surga. Itulah maka kasih lebih besar dari iman dan pengharapan. Kemudian dikatakan bahwa kasih itu adalah menutupi dosa. Kenapa dikatakan kasih menutupi dosa? Dalam 1 Petrus 4 ayat 8 mengatakan, tetapi yang terutama hendaknya kamu saling mengasihi, karena kasih ya menutupi banyak dosa. Jadi dalam 1 Petrus 4 ya ayat yang ke-8, tetapi yang terutama hendaklah kamu saling mengasihi, karena kasih menutupi banyak dosa. Ayat ini menekankan pentingnya kasih dalam hidup kita sebagai pengikut Kristus. Dengan saling mengasihi, bila kita dapat menciptakan ikatan yang kuat satu sama lain, juga bisa membuka jalan untuk pengampunan dan pemulihan, seperti pernyataan maaf atau permintaan maaf. Jadi kasih itu adalah membuka jalan untuk pengampunan dosa, dan dikatakan pemulihan ya, hubungan dengan adanya pernyataan maaf. Nah, kemudian kasih yang tulus membolehkan kita untuk melihat kebaikan dan kesempurnaan dalam diri orang lain ya. Jadi kasih yang tulus itu membolehkan kita untuk melihat ya kelebihan dan kesempurnaan orang lain dalam diri orang lain ya, mengalihkan penilaian yang dengki, artinya bisa
mengalihkan penilaian kedengkian. Ya. Nah, kasih yang tulus membolehkan kita. Artinya kalau kita mengasihi orang, memberikan jalan untuk penilaian kita mereka sesempurna mungkin, ya, dan bisa mengakui kelebihan orang lain, dan itu bisa mengalihkan pikiran-pikiran yang dengki dengan kasih tersebut. Nah, itulah dikatakan mengasihi dengan kasih Kristus. Sekarang kita masuk dalam perikop hari ini, yaitu Matius pasal 9 ayat 36. Yesus kasihan melihat orang banyak. Mengapa ya Yesus kasihan melihat orang banyak dalam Matius 9 ayat 36? Nah, ini menggambarkan ya, karena mereka sangat tertekan dan bingung seperti domba yang tidak punya penggembala. Ya. Jadi Yesus ya melihat mereka ya kasihan karena mereka sangat tertekan dan bingung seperti domba yang tidak bergembala, tidak punya penggembala. Inilah menunjukkan empati dari Yesus terhadap keadaan spiritual dan fisik manusia yang menderita. Jadi begitu melihat keadaan daripada manusia ini, seolah-olah tertekan dan sangat menderita, seolah-olah tidak punya pegangan, tidak punya gembala yang baik. Maka Yesus merasa empati secara spiritual dan fisik. Jadi Yesus mengasihi secara lengkap, baik secara spiritual juga secara fisik. Dia merasa empati atau merasakan apa yang dirasakan orang tersebut. Nah, orang-orang yang diceritakan dalam ayat itu tidak memiliki pemimpin yang dapat membimbing mereka, sehingga Yesus melihat kebutuhan mendalam akan pengajaran dan penuntunan. Jadi dengan melihat mereka yang sangat bingung dan tertekan, maka Yesus ya ingin menuntun mereka, dan perlu ada untuk pengajaran dan penuntun bagi mereka sehingga mereka bisa dibimbing. Nah, Yesus tidak hanya mengidentifikasi penderitaan mereka, tetapi juga merasakan keprihatinan yang mendalam. Jadi bukan hanya mengidentifikasi mengenai penekanan-penekanan terhadap mereka yang tersesat ya, dan membutuhkan bimbingan, tetapi juga persoalan keprihatinan yang mendalam. Dia mengajarkan bahwa perhatian terhadap mereka yang tersesat dan membutuhkan bimbingan adalah suatu kebutuhan membimbing, dan itu adalah merupakan panggilan bagi setiap pengikut. Jadi artinya memberikan pengajaran, bimbingan kepada orang yang membutuhkan itu bukan keterpaksaan, tapi adalah merupakan panggilan bagi murid-murid Yesus. Yesus mengatakan dalam melayani tersebut harus menjadi panggilan untuk mengajar orang, membimbing supaya mereka terbebas dari belenggu-belenggu yang berbeban berat
dan tertekan. Inilah yang disampaikan oleh Yesus melalui perikop hari ini. Yesus kasihan melihat orang banyak. Nah, melalui contohnya kita diajarkan untuk menunjukkan kasih dan empati dan kepedulian terhadap sesama, terutama mereka yang ada dalam kesusahan. Jadi ayat-ayat ini ya, Yesus menunjukkan ketulusan dalam merasakan penderitaan orang banyak ya, yang dalam kondisi tertekan dan kebingungan. Jadi Yesus sangat empati. Jadi pesan moral dari sini adalah bahwa Yesus merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain dalam menghadapi hidup, seolah-olah mereka tidak punya pemimpin, tertekan dan bingung, sehingga Yesus mengatakan perlu mereka mendapatkan bimbingan dan pengajaran sesuai kebutuhan mereka. Dan bimbingan dan pengajaran itu dikatakan kepada murid-murid semua bukan keterpaksaan, tetapi adalah suatu panggilan untuk membimbing mereka. Nah, sekarang kita masuk dalam perikop yang kedua, yaitu bacaan pagi, yaitu diambil dari kitab Ester pasal 2 ayat 12 sampai 14. Kemarin kita sudah melihat bahwa Ester ya, dirawat oleh 7 gadis-gadis yang cekatan untuk membenahi Ester sebagai calon terpilih dari 127 provinsi ya. Dan dia salah seorang terpilih untuk menjadi istri Raja Ahasiweros sebagai pengganti dari Wasti yang membangkang. Dan mereka sudah masuk dalam pelatihan khusus dalam istana yang dipimpin oleh kepala berumah tangga membidangi perempuan, Hegai ya. Nah, jadi dengan dibimbing mereka, jadi lamanya mereka dibimbing di sini dikatakan adalah 1 tahun, 6 bulan dengan ya minyak dicampur dengan kemenyaan. Jadi kemenyan dan minyak, untuk minyak zaitun itu dicampur untuk memperbaiki baik mesik ataupun bodi atau wajah mereka itu selama 6 bulan. Coba kita lihat, selama 6 bulan. Dan itu diberikan tugas kepada Hegai ya, sebagai kepala rumah tangga istana membawahi perempuan. Nah, kemudian 6 bulan dengan minyak campur wangi-wangian yang lain. Nah, jadi mereka yang mau jadi calon istri raja ini diberikan selama 6 bulan dengan minyak dan wangi-wangian. Segala macam wangi-wangian diberikan kepada mereka, sehingga mereka nanti memilih yang terbaik untuk bisa dinilai oleh Raja Ahasiweros. Nah, setelah 6 bulan, maka setiap gadis mendapat giliran untuk menghadap Raja Ahasiweros. Jadi ini adalah lanjutan setelah 1 tahun penuh perawatan kecantikan dan kemolekan mereka dan tubuh fisik semua itu sudah dilakukan. Maka tiba saatnya untuk menghadap Raja Ahasiweros ya. Nah, pada waktu seorang gadis calon ratu menghadap raja,
ia boleh memakai apa saja menurut kesukaannya. Jadi disinilah tunjukkan kepribadian siapa engkau di hadapan raja. Jadi tadi semua peralatan sudah disiapkan oleh kepala rumah tangga istana perempuan Hegai ya. Dan sekarang diberikan kebebasan kepada setiap orang calon yang menjadi istri raja untuk memilih pakaian dan barang yang akan ditunjukkan kepada raja. Jadi di sini diuji kepribadian daripada masing-masing. Nah, kemudian ia dibawa ke istana raja pada waktu malam. Jadi pada waktu malam dia dibawa ke istana raja dan si calon ratu tersebut dihadapkan kepada raja dan diurus oleh Saasgas, seorang pejabat khusus yang mengurus para selir raja. Jadi mungkin nanti semua ini akan menjadi selir ya, tapi ada satu orang yang menjadi ratu. Nah, untuk menseleksi ini diperlukan ada satu orang untuk mengurus selir ya, dan ratu yang di istana. Jadi setelah mereka menghadap kepada raja pada waktu malam hari, kemudian gadis itu ya tidak akan menghadap raja lagi. Jadi setelah dia menghadap raja pada waktu malam hari, dia tidak boleh menghadap raja lagi. Dia diperbolehkan pulang dan pergi ke istana khusus, ya. Dan disitulah diatur oleh pengurus istana namanya Saasgas, ya. Nah, dia dijaga oleh Saasgas, ya, seorang pejabat khusus yang mengurus para selir raja. Jadi itu ditempatkan di sana. Tidak boleh lagi dia menghadap raja. Begitu dia menghadap raja pada malam hari, dia tidak boleh lagi menghadap raja dan dia diurus oleh pengurus selir-selir raja di tempat istana yang khusus tempatnya. Nah, kemudian raja berhak ya menilai siapa yang cocok. Nah, dan itu dilakukan katanya. Tadi dikatakan gadis-gadis itu tidak boleh lagi menghadap raja kecuali, nah ini ada kecuali, raja memanggil lagi namanya secara pribadi, baru dia boleh menghadap raja. Nah, sehingga dengan demikian ya, pemilihan ya para calon ratu daripada raja Persia sudah ditentukan sedemikian rupa. Jadi dari semua calon yang sudah terkumpul dari 127 provinsi, satu-satu diberikan waktu menghadap raja dan memakai pakaian yang disukai mereka, wangi-wangian yang diperlukan, dan mereka bersolek sebaik mungkin yang berkenaan di hati raja. Dan apabila sudah menghadap raja pada waktu malam, tidak boleh kembali lagi menghadap raja. Mereka ditempatkan dalam ruang tersendiri sebagai selir raja, dan mereka diurus oleh Saasgas yang mengepalai selir daripada raja tersebut. Nah, kemudian apa berita selanjutnya? Mari kita lihat. Karena ada giliran Ester nanti akan ikut dalam perlombaan tersebut. Namun untuk hal ini kita lihat episode berikutnya besok pagi. Itulah bacaan pagi pada hari ini.
Nah, kemudian kita masuk dalam bacaan malam yang diambil dari Ayub pasal 42 ayat 1 sampai 2, ya. Nah, di sini perikopnya adalah Ayub pasrah dan berserah kepada Tuhan. Nah, pada pasal 42 terakhir dalam kitab Ayub, akhirnya Ayub pasrah dan berserah kepada Tuhan. Apa yang dikatakan, yang disampaikan oleh Ayub, ya, sehingga dia benar-benar berserah dan pasrah kepada Tuhan. Kita lihat jawab Ayub kepada Tuhan. Aku tahu ya Tuhan. Jadi Ayub tahu apa kehendak Tuhan. Aku tahu ya Tuhan, bahwa Engkau maha kuasa. Jadi dengan kesadaran diri bahwa Tuhan itu adalah maha kuasa, Engkau sanggup melakukan apa saja. Sanggup melakukan apa saja. Ini yang perlu kita apresiasi kepada Ayub, mengakui segala-galanya bahwa Tuhan itu berhak menjalankan apa saja. Nah, dengan pengakuan ini Ayub sadar bahwa semua masalah yang dihadapi oleh karena campur tangan Tuhan kepada Ayub. Jadi masalah yang dihadapi tersebut itu sudah campur tangan Tuhan. Dan bagaimana sebenarnya ini campur tangan Tuhan? Kalau kita lihat, tanpa sepengetahuan Ayub, Tuhan bangga kepada Ayub. Tanpa sepengetahuan Ayub. Jadi kalau Tuhan juga bangga kepada kita, mungkin bisa saja tanpa sepengetahuan kita, Tuhan berbicara di surga dengan malaikat-malaikat, berbicara dengan yang lain. Bahkan Ayub berbicara dengan iblis. Coba, berbicara dengan iblis. Itu membicarakan Ayub yang ada di dunia, di surga, Bapak. Pembicaraan pertama dengan iblis apa? Dari mana kau iblis? Kata Allah. Wah, jalan-jalan berkeliling melihat dunia. Karena iblis kan sudah dijatuhkan, Lucifer dari surga, tidak lagi berkuasa di surga, dia dijatuhkan. Nah, sementara malaikat-malaikat rapat dengan Tuhan, iblis datang. Dari mana kau iblis, katanya? Oh, jalan-jalan melihat manusia-manusia, perkembangan di semua, katanya. Kamu lihat, nah ini Allah bangga kepada Ayub. Kamu lihat, Ayub hambaku yang setia dan tidak akan pernah goyah imannya sedikit pun. Jadi Tuhan sudah menggaransi Ayub kalau dia akan setia, tidak akan goyah. Tapi Ayub tidak tahu di dunia seperti itu kejadiannya di surga, ya kan? Apa jawaban si iblis? Ya, kan ada hartanya, ada kekayaannya, ya pantaslah memuji Tuhan. Coba kalau itu tidak ada, hilang semua, apa dia memuji Tuhan? Tidak mungkin. Wah, ini kata si iblis. Wah, kau iblis, rupanya kamu mau mencoba saya, ya seperti itu pikiran Tuhan. Silakan, kau pergi, hartanya boleh kau ambil, tapi dia milikku. Pergilah si iblis, habislah semua hartanya Ayub. Anaknya pun mati, hartanya habis, tidak ada sama sekali. Sudah, ya persis seperti dia lahir. Nah, maka begitu dia dipengaruhi oleh kawan-kawannya, Sopar, ya, Bildad dan Elihu, ya, Elipas, ya. Apa dikatakan? Wah, kau pasti melakukan kesalahan. Kalau nggak mungkin kamu terjadi seperti ini. Pasti kamu sudah dibenci Tuhan. Mereka tidak tahu kalau itu atas kebanggaan Tuhan kepada Ayub. Tapi Ayub, apa yang dikatakan Ayub? Wah, kamu ini baru kemarin, anak-anak kemarin katanya. Karena umur lebih tua saya daripada kamu. Kok kamu bisa seperti itu? Ayub mengatakan, saya lahir tanpa baju, kalaupun saya mati tanpa baju, udah, saya siap.
Di sini Ayub sudah merasa lepas, artinya menang dia. Dia tetap setia. Apa yang dikatakan oleh Allah itu tetap setia. Kemudian tidak berakhir di situ, ya. Datang lagi si iblis, rapat lagi dengan Tuhan Allah. Ditantang lagi oleh Allah. Memang Allah juga ingin, ya, karena dia bangga kepada Ayub, dia tantang lagi si iblis. Iblis, kamu lihat itu Ayub, bagaimana? Ada nggak perubahan? Tidak ada perubahan sedikit pun katanya. Dia tetap setia memuji dan memuliakan saya. Walaupun hartanya habis, anaknya habis, tapi dia tetap memuji saya. Datang si iblis. Lah iyalah, kata iblis. Ya kalau orang masih sehat, ya masih bisa lah memuji kau. Coba kalau dia sakit katanya, mana mungkin? Pasti dia akan menghina Tuhan katanya. Wah, ini si iblis ini bukan mainnya. Udah, begini aja. Silahkan badannya saya serahkan kepadamu, tapi jiwanya itu milik saya. Wah, bukan main ya, hebatnya. Nah, dan itu tidak sepengetahuan Ayub, tidak sepengetahuan oleh manusia-manusia teman-temannya Ayub, tidak ada. Hanya berbicara Tuhan dengan iblis di surga. Tapi karena kebanggaan Tuhan kepada Ayub, ditantang si iblis. Turunlah iblis. Apa yang terjadi? Kena penyakit borok, semua badannya kena borok, tidur di atas daun. Coba, tidur di atas. Begitu sakit, dia mengeram. Akhirnya begitu sakitnya perasaan daripada Ayub, sempat terlontar kata-kata dia, saya siap berperkara dengan Tuhan. Siapa yang salah? Dia apa saya? Coba, ini sudah kelewatan memang. Tapi ya memang karena kebulatan hatinya, karena dia benar-benar setia, dia berani mengatakan itu. Walaupun mungkin itu tidak layak dikatakan, masa berperkara dengan Tuhan sebagai pencipta, sebagai, ya kan? Tapi karena sakitnya, dia mengatakan kata-kata itu keluar. Bahkan istrinya, istri kandung mengatakan, sudahlah Ayub, apalagi yang kau harapkan? Kau sudah tidak lagi diperhatikan oleh Tuhan. Sudahlah, hinalah Tuhan Allahmu itu. Wah, Ayub makin marah. Kamu tidak memikirkan jangka panjang. Kamu hanya memikirkan jangka pendek. Kalau yang baik kita terima, kau berterima kasih. Tapi kalau datang seperti ini, harusnya juga berterima kasih. Jadi tetap memuji Tuhan. Istrinya tidak bisa apa-apa. Ayub memang di sini keras, ya, keras kepala. Tapi ada kata-kata dia, saya sanggup berperkara dengan Allah. Ini yang digarisbawahi oleh Allah. Nah, kemudian si iblis sudah selesai, tidak mampu lagi, tinggal bagaimana pertanggungjawaban, responsibility dari teman-teman Ayub dan juga Ayub sendiri kepada Tuhan Allah. Kita lihat dalam perikop lainnya, ya. Karena si Ayub mau berperkara dengan Allah, akhirnya Tuhan Allah mengatakan begini, hai Ayub, katanya dalam pasal 40-an, ya, kalau kau sebagai seorang laki-laki, ya, menantang saya, jawablah pertanyaan saya. Wah, ini yang menjadi tantangan bagi Ayub. Nah, sehingga kalau kita lihat dalam Ayub, ya, ada 60 pertanyaan Allah kepada Ayub, satu pun tidak bisa dijawab. Pertanyaan pertama dikatakan bagaimana? Di manakah kau pada saat bumi kuciptakan? Wah, di mana? Waktu diciptakan di mana Ayub? Belum ada kan? Itu satu pertanyaan. Kedua, siapa yang menentukan tonggak bumi sehingga bisa kokoh berdiri? Siapa? Gak bisa dijawab. Kemudian pertanyaan lanjutan, siapa yang tahu kalau domba itu beranak di hutan pada jam berapa, waktunya dan hari apa? Coba, siapa yang tahu? Tidak bisa dijawab. Kemudian bunga berkembang di hutan itu, jam berapa dia mengembang, jam berapa dia dan layu, dan siapa yang memeliharanya? Satu pun tidak ada yang bisa dijawab oleh Ayub.
Akhirnya Ayub pasrah. Inilah perikop hari ini. Ayub pasrah dan berserah pada Tuhan. Dikatakan bahwa aku tahu ya Tuhan bahwa Engkau maha kuasa, Engkau sanggup melakukan apa saja. Selesai. Pengakuan. Dan memang Tuhan menginginkan pertobatan, ya, bukan kematian. Tuhan tidak ingin kematian orang fasik, tapi Dia ingin pertobatannya supaya dia beroleh hidup yang kekal. Ya, itu ditulis dalam Ezekiel. Nah, sekarang apa yang mau kita lihat? Dengan pengakuan ini, Ayub sadar bahwa semua, ya, masalah yang dihadapi adalah karena campur tangan Tuhan, sehingga dia menyerah dan pasrah. Dengan penyerahan Ayub, hasil daripada dia menyerahkan diri dan pasrah, maka Tuhan memberkati Ayub, ya, dengan iman yang teguh dan kesetiaan Ayub pada Tuhan Allah. Maka Ayub, ya, dipulihkan semua harta dan anak-anaknya, dipulihkan, bahkan hartanya 2 kali lipat, ya. Dari kambing domba 7.000 menjadi 14.000. Kemudian unta dari 3.000 menjadi 6.000 ekor. Sapi dari 1.000 ekor menjadi 2.000 ekor. Kemudian keledai dari 500 menjadi 1.000 ekor. Nah, kemudian anaknya yang 7 hidup kembali. Dan anaknya perempuan yang 3 orang, yaitu Yemina, 2 Kesya, 3 Keren Hapuk, kembali seperti biasa. Bahkan anak Ayub perempuan yang tercantik di dunia, baik sebelum ada manusia dan sesudah ada manusia. Jadi tidak ada lagi secantik putri daripada Ayub yang itulah kesimpulan dari Allah memberikan berkat kepada Ayub. Semoga firman ini menjadi bisa pegangan kita, sehingga apabila pesan moral Allah bangga kepada kita, kita bisa mengalami kesulitan yang parah. Tapi bagaimana kita mengalami kesulitan itu? Tetap bersandar pada Tuhan seperti Ayub, pasrah dan berserah kepada Tuhan. Semoga firman ini membuat inspirasi bagi kita. Amin. Tuhan memberkati kita.